Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya perkataan yang paling benar dan jujur adalah kitabullah, yaitu ucapan Allah. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk urusan dalam agama adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua inovasi dalam beragama, sesuatu yang baru dalam beragama adalah kesesatan, kebid'ahan. Dan semua bid'ah adalah sesat, dan tempat kesesatan adalah di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam agama yang sangat sempurna dan sudah sempurna. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama ini, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Islam sangat tidak membutuhkan inovasi, sangat tidak memerlukan perkara baru dalam agama, yaitu kebid'ahan, ajaran-ajaran yang dibuat oleh orang-orang belakangan ini. Dan juga tidak butuh tambahan-tambahan dari selain agama ini, selain orang agama Islam. Dan kemurnian agama Islam ada di Al-Quran dan di As-Sunnah, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW yang dipahami oleh para sahabat dan generasi salafus saleh, yaitu generasi para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semakin kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakin murni pula ajaran Islam yang kita ikuti, semakin murni pula Islam yang kita kerjakan. Dan di antara kemurnian agama Islam, di antara ajaran Islam yang Nabi Muhammad SAW ajarkan pada kita, yaitu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya beliau berkata, "Kana li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima." Dahulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari yang mereka bermain di dalamnya. Mereka bermain pada hari-hari tersebut, yaitu 2 hari dalam 1 tahun. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah,
ketika Rasulullah SAW datang di kota Madinah, maka beliau berkata, "Kana lakum yaumani tal'abuna fihima." Sungguhnya dahulu kalian memiliki 2 hari yang dimana pada hari itu kalian bermain, merayakannya. Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Maka sungguh Allah telah mengganti 2 hari itu dengan sesuatu yang lebih baik dari keduanya, Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Perlu kita ketahui bahasanya banyak yang terjadi di akhir-akhir ini, yaitu banyak sekali hari-hari raya yang tidak pernah Rasulullah SAW izinkan dan tidak pernah pula Rasulullah SAW ajarkan. Dan di antara hari yang tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan adalah hari tahun baru, hari raya tahun baru Masehi, yang akan dirayakan oleh umat Islam, bahkan semua umat ikut merayakannya pula, yaitu pada 1 Januari. Maka Rasulullah SAW telah memperingatkan kita jauh-jauh hari dari hal tersebut pada hadis yang telah kita bacakan. Maka perlu diingat bahasanya sejarah munculnya tahun baru Masehi adalah hari yang dibuat oleh Raja Julianus, yaitu raja kafir. Raja ini membuat kalender Masehi dan menetapkan hari pertama Januari dan menamakannya sebagai bulan Januari untuk mendewakan atau mengagungkan Dewa Janus. Dan untuk yang seperti ini, dari sejarah ini maka kita ketahui bahasanya hari raya tahun baru Masehi bukanlah buatan orang Islam dan bukan sesuatu yang baik, karena hal tersebut termasuk kesyirikan. Mereka mengagungkan Dewa Janus di dalamnya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam sangat tidak layak untuk merayakannya, bahkan sangat tercela karena hal tersebut termasuk kesyirikan. Dan banyak sekali kita dapati kerusakan yang ditimbulkan ketika kita merayakan hari raya tahun baru Masehi. Di antara hal tersebut adalah bahasanya kita merayakan sesuatu yang bukan termasuk hal yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana telah kita sebutkan bahasanya Rasulullah SAW melarang semua merayang semua perayaan kecuali Idul Fitri dan Idul Adha, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, "Fa inna Allaha qad abdalakuma khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha." Karena sungguhnya Allah telah mengganti untuk kita yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Maka dari hadis tersebut, bahkan hadis ini membantah semua perayaan yang tidak pernah Rasulullah SAW rayakan. Semua hari-hari raya yang diadakan di semua negara, bahkan di semua ajaran selain Islam, dan bahkan membantah apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang Islam belakangan ini. Di antara hari-hari tersebut, hari raya tahun baru Masehi, bahkan semua hari raya, baik itu kemerdekaan, baik itu Natal, baik itu Maulud Nabi, semuanya dibantah oleh hadis tersebut.
Kemudian di antara kerusakan yang ditimbulkan ketika kita merayakan hari raya Masehi adalah tasyabbuh bil kufar. Nabi Muhammad SAW secara tegas mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya atau termasuk kaum tersebut. Jika kita menyerupai orang kafir, maka berarti kita termasuk orang tersebut, termasuk kaum-kaum kafir. Kemudian di antara kerusakan yang ditimbulkan adalah tersebarnya zina ketika hari itu. Banyaknya ikhtilat, banyaknya percampur baur antara laki-laki perempuan, dan sangat marak zina ketika hari tersebut. Kemudian di antara kerusakan yang ditimbulkan adalah kita menyia-nyiakan harta kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu mubadzir. Ketika kita menyalakan petasan atau mercon ketika tahun baru. Sungguh Allah telah meringatkan kita akan hal tersebut dan melarang kita berbuat boros, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian dalam hal yang maksiat, dalam hal yang haram. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena sungguhnya sifat atau orang-orang yang mubadzir adalah saudara-saudara yang syaitan. Dan di antara tafsir dari ayat tersebut, yaitu yang disebutkan Ibnu Abbas dan juga Qatadah, yaitu menginfakkan harta kita pada sesuatu yang haram. Bahkan satu mud yang kita infakkan dalam sesuatu yang haram itu dikatakan mubadzir. Sedikit yang kita infakkan dalam sesuatu yang haram itulah termasuk mubadzir. Kemudian di antara hal yang merusak, yaitu kita mengganggu orang lain. Ketika kita merayakan tahun baru, kita mengganggu orang lain. Padahal Rasulullah SAW telah menyatakan, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari lisannya ataupun perbuatan yang dikerjakan oleh tangannya. Banyak kita temui ketika terjadi tahun baru Masehi, orang-orang banyak menyalakan petasan dan itu sangat mengganggu. Bagaimana jika petasan itu didengar oleh orang yang sakit? Mereka pasti tidak akan bisa beristirahat. Dan juga bagaimana jika yang mendengarnya adalah orang yang punya penyakit jantung? Kemudian di antara kerusakan yang ditimbulkan ketika terjadi tahun baru adalah kita meninggalkan sholat subuh. Banyak di antara kita yang menunggu saat-saat bergantinya tahun, saat-saat mereka menyia-nyiakan waktu-waktu mereka. Mereka rela bergadang, mereka rela menghabiskan uang, dan mereka rela untuk tidak tidur sampai akhirnya meninggalkan sholat subuh. Dan telah disepakati bahasanya meninggalkan sholat subuh atau meninggalkan sholat 5 waktu itu dosa yang sangat besar, bahkan melebihi besarnya dosa pembunuhan, zina dan mencuri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini saya sebagai khatib menghimbau untuk agar kita semua menjauhi keramaian yang ditimbulkan oleh acara perayaan ini, dan juga senantiasa menghimbau kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan amal-amal kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan juga meningkatkan ilmu kita dengan senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu dan juga amal soleh kita bisa mengatasi krisis yang terjadi di umat Islam, yaitu krisis lemahnya umat Islam dan juga lemahnya semangat juang mereka. Begitu juga lemahnya kekuatan ekonomi, kekuatan ekonomi dan juga kekuatan yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma ja'al karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma ja'al karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.